Oke, selamat datang di channel kecil saya. Untuk kali ini kami akan membahas tentang the scope and the challenge of international marketing. Oke, untuk anggota kelompok kami ada Gebrina Ika, lalu Andika Alawiyah, lalu Anis Afriani, saya sendiri Ting Leonardo Ivan, lalu yang terakhir ada Reti Fajrin. Oke, untuk kontennya kelompok kami bisa dilihat seperti ini. Mungkin akan dibahas nanti satu persatu oleh kelompok kami. Oke, untuk materi yang pertama, perdagangan global membawa perdamaian. Lebih dari sekedar urusan bisnis yang potensial menghasilkan keuntungan, perdagangan dunia juga menekankan pada hubungan antar individu dan saling pengertian sekaligus fondasi perdamaian dan kemakmuran global. Nah, ini nih, kenapa kok bisa membawa perdamaian sih? Karena semua yang kita lakukan, baik itu pengembangan, produksi, distribusi, pelayanan, dan segala macamnya itu membutuhkan banyak orang di seluruh dunia. Perusahaan kita sendiri maupun apa yang kita lakukan, tapi semua orang di dunia itu turut ambil berlaku di dalamnya. Lalu, ada 4 hal yang secara dinamis akan mempengaruhi bisnis internasional, yaitu pertumbuhan dunia yang cepat dari WTO dan kawasan perdagangan bebas regional Amerika Utara dan Uni Eropa. Lalu selanjutnya ada kecenderungan penerimaan sistem pasar bebas di antara negara-negara berkembang seperti Amerika Latin, Asia, dan Eropa Timur, termasuk juga negara kita Indonesia. Nah, untuk sistem pasar ini kan bebas ya, jadi setiap negara bisa memilih untuk ikut andil di dalamnya. Lalu, dampak yang berkembang dari internet, telepon seluler, dan media global lainnya pada pembubaran perbatasan nasional. Nah, ini yang dimaksud perbatasan nasional ini secara mungkin dari cara pikir kita atau cara kita berpakaian, cara berkomunikasi, dan lain sebagainya ya. Lalu yang terakhir, amanat untuk mengelola sumber daya dan lingkungan global dengan lebih baik untuk generasi yang akan datang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang the internalization of US business, di mana kali ini globalisasi pasar membuat perusahaan tidak dapat terhindar lalu terjerat pada supplier, pembeli, dan kompetitor atau rival internasional. Jadi, semakin luasnya skop atau ruang lingkup pasar internasional ini juga ikut menggandrungi negara adidaya Amerika Serikat untuk menghadapi gempuran persaingan dari segala sisi. Jadi, digambarkan saat ini pasar US sedang mengalami krisis akibat banyaknya masuk merek-merek dari luar negeri yang menjadi musuh tangguh perusahaan itu sendiri, seperti Nescafe, lalu ada Samsung yang menjadi rival Apple, ada Burger King, dan banyak lagi jebolan brand luar negeri yang ownernya ini bukan dari Amerika Serikat. Jadi untuk kegiatan jual beli, akuisisi, investasi oleh perusahaan multinasional sudah menjadi hal yang biasa di US. Nah, agenda membangun sebuah bisnis di Amerika Serikat ini memang agak menggiurkan, mengingat bahwasanya pangsa pasar Amerika ini sangat luas dan juga berpeluang untuk memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Meskipun posisinya saat ini pasar ini harus dibagi dengan pesaing yang lain juga. Jadi ekspansi pasar semacam ini memang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan multinasional dengan revenue yang tinggi. Namun bagaimana sih dengan perusahaan domestik yang hanya mampu bersaing di ruang lingkup yang sempit? Mereka akan semakin tertinggal dan semakin sulit mempertahankan tingkat pertumbuhan mereka yang biasa, dan juga bagaimana caranya pencapaian pasar yang lebih luas. Sebaliknya, perusahaan multinasional dengan pendapatan dan tingkat keuntungan mereka ternyata justru mengguli perusahaan domestik, yang hal ini dipaparkan secara resmi melalui Conference of Boards tadi 4 tahunan. Fenomena ini juga menunjukkan bahwasanya konsumsi luar negeri memberi kontribusi cukup besar pada total earned company atau total pendapatan perusahaan. Nah, sebagai contoh adalah Apple, sebagai perusahaan asing asal US yang melakukan penjualan secara global ke berbagai negara. Jadi Apple ini berhasil mengumpulkan pundi-pundi total pendapatan yang diperkirakan hingga angka 196 miliar US dollar pada tahun 2021 dengan menyabet predikat perusahaan smartphone dengan pendapatan tertinggi secara global pada tahun 2021. Selanjutnya, pada sebab ketiga, kita akan membahas tentang international market define, atau bagaimana caranya kita mendefinisikan dari pemasaran internasional itu sendiri. Jadi, di sini pemasaran internasional ini didefinisikan sebagai aktivitas bisnis yang dirancang untuk merencanakan,
dan menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang dan jasa kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara untuk memperoleh keuntungan. Jadi letak pembeda dari aktivitas pemasaran internasional dan pemasaran domestik ini ialah pada batas-batas negara atau lingkungan yang hendak dirambah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemasaran internasional pembahasannya akan lebih kompleks dan beragam lagi cakupannya. Pemasaran internasional ini juga harus mampu menjelaskan konsep, proses, dan prinsip pemasaran yang dapat diterapkan secara universal. Tidak hanya itu saja, kita juga berhak mempelajari consumer ethnocentrism atau budaya beli setiap negara yang berbeda-beda. Jadi, pasar luar negeri ini memang banyak atau memang penuh dengan ketidakpastian. Dan melalui cabang ilmu ini akan dijelaskan bagaimana cara mengaplikasikan rencana pemasaran sesuai dengan lingkungan yang ditargetkan. Selanjutnya yaitu faktor keputusan pemasaran, yaitu bagaimana cara manajer untuk menentukan program apa yang paling tepat untuk bisnisnya sehingga dapat menghasilkan output yang optimal. Manajer bertugas untuk melakukan riset pasar yang kemudian dipadukan dengan strategi pemasaran yang akan diterapkan. Strategi pemasaran ini contohnya seperti desain kemasan, varian produk, strategi permainan harga yang dapat menarik minat beli konsumen. Kemudian ada aspek lingkungan domestik. Faktor dari dalam negeri yang dapat memiliki efek langsung pada keberhasilan usaha asing ialah kekuatan politik dan hukum. Yang kedua ada iklim ekonomi dan persaingan. Ini dapat diartikan jika kita adalah seorang pebisnis pendatang, maka harus mampu beradaptasi dengan iklim di negara yang dijadikan tempat berbisnis. Seperti contohnya, bila memilih di negara Eropa yang saat ini sedang terjadi kisruh politik, maka harus dapat beradaptasi bagaimana bisnis tetap bisa bertahan saat situasi krisis. Selanjutnya ada aspek lingkungan asing. Lingkungan yang paling memengaruhi ialah aspek dari sektor budaya, di mana budaya telah menjadi gaya hidup suatu warga negara. Contohnya, bila kita memutuskan untuk mendirikan bisnis di Eropa, di mana orang Eropa masyarakatnya lebih suka makan roti daripada makan nasi, maka bisnis lebih baik menghindari olahan nasi, karena akan sulit menarik minat beli konsumen. Lebih baik berbisnis olahan roti yang belum pernah ada atau membuat olahan roti dan menambahkan inovasi yang lebih menarik sehingga bisnis akan cepat untuk mendapatkan konsumen. Lalu diperlukan adanya adaptasi lingkungan, yaitu untuk menyesuaikan dan mengadaptasi program pemasaran ke pasar luar negeri, pemasar harus mampu menafsirkan secara efektif pengaruh dan dampak dari masing-masing elemen lingkungan yang tidak dapat dikendalikan. Kesulitan yang dihadapi pemasar dalam menyesuaikan diri dengan budaya terletak pada mengenali dampaknya. Pemasar internasional mereka harus menyesuaikan upaya pemasaran mereka dengan budaya di mana mereka tidak mengenali budaya pada negara tersebut. Dalam menghadapi pasar yang tidak dikenal, pemasar harus menyadari kerangka acuan yang mereka gunakan dalam membuat keputusan dan untuk melakukan evaluasi potensi pasar. Karena penilaian berasal dari pengalaman yang merupakan hasil akulturasi di negara asal. The Self-Reference Criterion and Ethnocentrism (SRC) adalah referensi bawah sadar untuk nilai-nilai budaya sendiri, pengalaman dan pengetahuan sebagai dasar untuk keputusan. Etnosentrisme ialah gagasan bahwa orang-orang di perusahaan, budaya atau negaranya sendiri paling tahu bagaimana melakukan sesuatu. Kunci suksesnya pemasaran internasional sangat jelas bergantung pada adaptasi perusahaan terhadap perbedaan lingkungan dari satu pasar ke pasar lain. Baik SRC maupun etnosentrisme menghalangi kemampuan untuk menilai sebuah pasar asing secara apa adanya. Reaksi kita sering berdasarkan pada arti, nilai, simbol, dan perilaku yang relevan pada kultur kita sendiri yang biasanya berbeda dengan kultur asing. Langkah-langkah analisis lintas budaya untuk menghindari etnosentrisme. Pertama, tentukan masalah atau tujuan bisnis dalam ciri budaya, kebiasaan, atau norma negara asal. 2. Menentukan masalah atau tujuan bisnis dalam ciri budaya, kebiasaan, atau norma negara asing melalui konsultasi dengan penduduk asli negara target. Jangan membuat penilaian nilai. 3. Pisahkan pengaruh SRC dalam masalah dan periksa dengan cermat untuk melihat bagaimana hal itu memperumit masalah. Yang terakhir, mendefinisikan kembali masalah tanpa pengaruh SRC dan memecahkan situasi tujuan bisnis yang optimal. Developing Global Awareness. Toleransi pada perbedaan budaya sangat penting dalam pemasaran internasional. Toleransi artinya setiap orang memahami setiap perbedaan antar individu. Kesadaran global juga mencakup pengetahuan akan pasar dunia yang potensial dan juga ekonomi, tren politik, dan kondisi sosial dunia. Pendekatan yang paling efektif adalah memiliki staf eksekutif senior atau dewan direksi yang beragam secara budaya. Kesadaran global
global juga dapat diperoleh melalui hubungan pribadi di negara lain. Pengetahuan tentang budaya penting dalam memahami perilaku di pasar atau di ruang rapat. Pengetahuan tentang sejarah penting karena cara orang berpikir dan bertindak dipengaruhi oleh sejarah mereka. Tahap keterlibatan pemasaran internasional. Begitu sebuah perusahaan memutuskan untuk go internasional, ia harus memutuskan tingkat keterlibatan pemasaran dan komitmen yang akan dibuatnya. Sebuah penelitian mengungkapkan memiliki sejumlah faktor yang mendukung internasionalisasi yang lebih cepat, seperti perusahaan dengan sumber daya berbasis teknologi tinggi dan atau pemasaran lebih siap untuk melakukan internasionalisasi daripada jenis perusahaan manufaktur yang lebih tradisional. Pasar dalam negeri yang lebih kecil dan kapasitas produksi yang lebih besar tampaknya mendukung internasionalisasi. Perusahaan dengan manajer kunci yang memiliki jaringan internasional yang baik mampu mempercepat proses internasionalisasi. Satu studi menunjukkan bahwa mencapai keseimbangan antara dua pendekatan mungkin benar-benar bekerja paling baik dengan berbagai kondisi dan perusahaan karakteristik yang akan dievaluasi. Tidak ada pemasaran asing langsung. Perusahaan pada tahap ini tidak secara aktif membina pelanggan di luar batas negara. Namun produk perusahaan ini dapat menjangkau pasar luar negeri. Seiring berkembangnya perusahaan situs web di internet, banyak pesanan dari pengguna internet internasional. Seringkali pesanan yang tidak diminta dari pembeli asing, inilah yang menarik minat perusahaan untuk mencari penjualan internasional tambahan. Pemasaran asing yang jarang dilakukan. Pendekatan untuk keputusan strategis di perusahaan yang terlibat dalam pasar internasional meliputi 3 pemasaran, yaitu pemasaran luar negeri reguler, pemasaran multidomestik atau internasional, dan pemasaran global. Pemasaran asing reguler. Pada tahap ini, perusahaan memiliki kapasitas produktif permanen yang ditunjukkan untuk produksi barang dan jasa untuk dipasarkan pasar luar negeri. Sebuah perusahaan dapat memperkerjakan perantara asing atau domestik di luar negeri. Mungkin memiliki tenaga penjual sendiri atau anak perusahaan yang penting. Fokus utama operasi dan produksi adalah untuk melayani kebutuhan pasar dalam negeri. Pemasaran internasional. Perusahaan pada tahap ini berkomitmen penuh dan terlibat dalam kegiatan pemasaran internasional. Perusahaan semacam itu mencari pasar di seluruh dunia dan menjual produk yang merupakan hasil produksi yang direncanakan untuk pasar di berbagai negara. Pertumbuhan apapun harus datang dari pangsa pasar saingan dan saingannya. Pemasaran global. Pada tingkat pemasaran global, perubahan yang paling besar adalah orientasi perusahaan terhadap pasar dan aktivitas perencanaan yang terkait. Pada tahap ini, perusahaan melakukan dunia, termasuk pasar dalam negeri mereka, sebagai satu pasar. Keputusan segmentasi pasar adalah tidak lagi terfokus pada batas-batas negara. Sebaliknya, segmen pasar ditentukan oleh pendapatan tingkat, pola penggunaan, atau faktor lain yang sering menjangkau negara dan wilayah. Orientasi pemasaran internasional. Sebagian besar masalah yang dihadapi oleh pemasar asing diakibatkan oleh keanehan lingkungan, di mana program pemasaran harus dilaksanakan. Sukses bergantung sebagian pada kemampuan untuk menilai dan menyesuaikan diri dengan baik terhadap dampak lingkungan asing. Pemasar internasional yang sukses memiliki kualitas terbaik dari antropolog, sosiolog, psikolog, diplomat, pengacara, nabi, dan pembisnis. Bisa dilihat pada tabel top global ini. Di bidang politik jatuh pada Jordania, dengan keterlibatan keanggotaan dalam organisasi internasional. Amerika lebih canggih akan teknologi dibanding negara-negara lain, melalui penggunaan internet, host internet, dan server keamanannya. Sedangkan Hong Kong lebih kepada kontak personal melalui jaringan pariwisata, lalu lintas telepon internasional, pengiriman uang, dan transfer pribadi. Hong Kong juga berhasil dalam bidang ekonomi melalui perdagangan dan investasi asing langsung. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.